Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop Street Channel, kanal Jalanan Gorontalo. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Dan saat ini saya berada di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur. Tepatnya berada di kelompok wanita tani ya. Belimbing 25. Ya. Yang keseharian melakukan kegiatan apa yang disebut dengan P2L. Dan dalam kesempatan ini kita banyak akan diskusi apa itu kelompok wanita tani Belimbing 25 dan P2L bersama ketuanya dan pembinanya, serta di sini ada anggota-anggota dari kelompok wanita tani Belimbing 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari ti. Alhamdulillah sehat walafiat. Di samping kanan saya adalah Pak Pembina, Bapak Mukhtar Arsan, sebagai pembina utama dari kelompok wanita tani yang didampingi oleh Ibu Ketua, Ibu Suhartini Nasaru. Saya dari Ibu Ketua dulu, sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani 25 dari Belimbing 25. Ini kelompok ini dari sejak tahun berapa, Bu? Tahun 2020, Pak. Awalnya itu kita kan mulai dari Dasawisma. Tapi sebelum Dasawisma kita jauh sebelum itu, sebelum ada pandemi, kita memang sudah ada hobi menanam. Oh, jauh sebelum tahun 2020 ya. Ada kegiatan seperti ini. Tanam menanam itu memang sudah hobi. Jadi alhamdulillah ada perhatian dari pemerintah. Kita diikut sertakan dalam kegiatan lomba Dasawisma. Tingkat kelurahan. Dulu. Ya. Kemudian kita mendapat juara. Kita diutus mengikuti tingkat Kota Gorontalo. Mewakili kecamatan. Kecamatan sudah selesai, Pak, ya. Jadi tingkat Kota Gorontalo. Nah, kita meraih juara 2. Juara 2, Bu. Ya, baru juara 2, Pak, karena kita kan tidak ada memang khusus seperti belum ada tanaman obat-obatan. Ada tapi hanya 1-2, seperti yang ada di dapur kunyit ada, pandan ada. Tapi yang lain itu masih kurang karena kita memang belum ada persiapan untuk itu. Tapi dengan adanya lomba, nah dari situ kita sudah mulai harus ada apotek hidup dan dapur hidup. Nah dari situ kita mulai bergerak. Kelompok ini memiliki berapa orang anggota, Bu? Ada 30 anggota, Pak. 30 orang anggota. Ya. Dan itu ibu-ibu ya? Ibu-ibu. Dan aktif. Karena saya nggak salah 2 tahun lalu atau tahun lalu saya datang begini. Ya. Tapi ini lebih kaget. Ya, kayak alhamdulillah. Ya. Jadi ibu-ibu itu memang sebanyak 30 orang aktif melakukan kegiatan masing-masing. Ya. Jenis tanaman yang ada selain toga, bumbu-bumbuan juga dapur. Ya, gitu. ada. Ya, seperti jahe, kunyit, ya, tomat. Ya. Dari rica ini banyak. Tanaman cabai, ya. Dari pengolahan ini, Bu, hasilnya kemana? Awalnya kita masih berbagi dengan anggota, ya. Karena memang waktu itu kita menanam kan baru sekedar sesuai kebutuhan, memenuhi kebutuhan dapur, ya. Terutama kita sudah mengurangi belanja dapur, sayuran dan makan barang yang sehat. Ya. Iya kan? Pangan sehat. Pangan sehat. Nah, ini, Bu, anggota itu orang-orang di sekitar sini? Iya. Di apa istilahnya, RW atau RT atau? RW. RW berapa ini? 3. RW 3. Nah, rencana Ibu sebagai ketua ke depan kan, ke depan mau diapakan lah? Ya, kelompok wanita tani ini yang kalau saya lihat, Abah Warkop lihat luar biasa ini ke depan. Karena ini, Bu, sangat cocok karena kita berada di tengah perkotaan. Ya. Ini luar biasa ini. Unik. Terima kasih, Pak. Memang kita sekarang ini sudah ada sejak dari lomba Dasawisma, kemudian ada perhatian dari pemerintah, dari P2L itu ada. Nah, dari P2L itu kita kan sudah dibagi kelompok.
Jadi tiap anggota itu sudah mendapat ya seperti Bapak lihat ada rak-rak. Iya, ada Nah, rak. itu iya, sudah ada tanamannya. Nah, dari situ kita setelah P2L kita mendapat lagi bantuan dari pemerintah. Pemerintah ini dalam hal ini Dinas Pangan Kota. Provinsi Gorontalo. Kota dulu, Pak. Kota dulu. Ya. Ya, oke. Baru. Kota Gorontalo. Iya. Ya. Kota Gorontalo. Dan itu kita sudah siapkan. Sudah ada kan sudah siap Pak, ada sayur mayur, Iya. kemudian ada cabai. Iya. Nah, insya Allah kita ke depan ini kita sudah akan menjadi KWT mandiri. KWT mandiri. Iya. Ya. Luar biasa. Jadi masing-masing anggota sudah siap memproduksikan hasil tanamannya untuk dipasarkan. Ya, jadi setiap anggota ada kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ada. setiap anggota ada kegiatannya Ya. untuk nantinya mereka juga akan produksi sendiri dan Ya. hasilnya mereka kelola sendiri. Kelola sendiri, ya. Bu, ini kan pekerjaan yang katakanlah memerlukan pengetahuan teknis. Ya. Dari mana dapatnya informasi teknis, pengetahuan teknis? Iya, itu Pak. Sekarang ini kan tidak masalah, Pak. Buka Google Kita saja. buka Google, hanya kalau memang banyak yang tidak bisa ketik ya zaman sekarang saya tinggal ngomong saja Pak sudah muncul. Misalnya kita cari tanaman cabai, bagaimana cara merawatnya, bagaimana dari awalnya kita membuat sampai jadi seperti ini Pak. Jadi awalnya memang kita susah. Iya, memang ini luar biasa. Iya. Abah Warko masuk aja langsung kemana? Kalah. Suasananya Sudah. luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ibu Ketua. Sahabat Abah Warkop, di samping Ibu Ketua adalah pembina kelompok wanita tadi ini, kelompok P2L ini, ya ini salah seorang tokoh Gorontalo yang sudah cukup dikenal dan beliau adalah mantan seorang birokrat senior yang ada di Kota Gorontalo, yakni Bapak Mukhtar Arsad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abah luar Warkop. biasa Pak. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Sebagai pembina P2L Pak ya, bagaimana gambaran umumnya Pak kelompok wanita tani ini? Baik, terima kasih Pak Abah Warkop untuk menyemangati pagi hari ini. Sebelum saya menjelaskan, kita ada yel-yel yang selama ini Ya, menjadi silakan. menyemangati kita. Silakan. Jadi saya mengajak dulu semangat kepada Silakan Ibu, anggota ya. Semakin Oke. Ada. Yel-yel. di suasana pagi ya. KWT Blimbing 25 Bersatu, berjuang, berhasil. Sekali lagi KWT Blimbing 25 Bersatu, berjuang, berhasil. itu yel-yel kita Pak, dan alhamdulillah Mantap. ya dengan akhir berhasil itu ya inilah seperti kenyataan yang Abah Warkop lihat. Ya. Baik, tadi saya tinggal ingin menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Wanita Tani Blimbing 25. Namun tadi Ibu Ketua tidak sempat memperkenalkan anggota-anggota yang ada. Oh, iya, Jadi iya, silakan. ini ketuanya, sana Ibu Nunung, Ibu sekretaris. Sekretaris. Yang ya. mana? Ibu dulu, Tuh, ya. saya sekretaris. Bendaharanya masih ya biasa. Ini karena pagi hari, Masih pagi, namanya datang wanita pagi. pasti mereka masih ada di dapur, Ya, ada apa kan? Dan mereka lengkap Pak. Ini yang lainnya, ini Ibu Tina, Ibu Dedi, Ibu Nenda, ini aja Leli, Leli Niode. Ibu Foni. Ini anggota-anggota Pak yang luar biasa. Jadi secara organisasi memang tertata baik ini Pak. Ya, saya mau ngomong apa ya? Ya, kenyataannya seperti inilah. Jadi saya tidak bisa komentari lagi. Seperti itu. Jadi memang benar-benar hasil yang ada itu ditentukan oleh sebuah organisasi yang memang benar-benar terbangun satu kerjasama yang akurat. Dan itu buktinya. Karena kalau hanya pembina, ya tidak mungkin jadi seperti ini. Begitu juga kalau hanya ketua tidak mungkin. Kalau hanya sekretaris, hal yang tidak mungkin. Pak Mukhtar sebagai pembina pasti ada strategis lagi. Karena untuk menggerakkan sebuah organisasi itu bukan hal yang mudah. Ya kan? Betul. Mungkin ada strategi dari Bapak bagaimana ibu-ibu ini bisalah ada kebersamaan untuk mampu mengelola kawasan P2L ini dalam bentuk kelompok wanita tani sehingga dengan hasil yang bisa kita lihat saat ini. Ya, sebenarnya kalau bagi saya Pak, karena saya dalam masalah pimpin memimpin bukan hal baru untuk saya. Bukan hal baru untuk saya. Sehingga sebenarnya kata kunci yang pertama itu mulai dari kita. Kita itu siapa Pak? Yang memimpin.
Itu sebuah motivasi yang sangat tinggi. Artinya ada pemimpinnya dulu. Ya, kalau yang memimpin hanya jagonya di memerintah, menyuruh, memarahi, itu satu manajemen yang tidak ini. Apalagi dalam hal kegiatan seperti ini, Pak, dia beda. Jadi kita harus beri contoh. Kita harus beri contoh. Nah, kita beri contoh, tentunya dengan niat yang tulus dan ikhlas dan tanpa pamrih apa-apa. Kita betul-betul bekerja. Artinya hidup ini Abah Warkop, bagaimana kita hidup bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau sudah termotivasi dengan itu, ya ini jawabannya. Itu kata kunci yang paling Jadi sederhana. memang Bapak hanya mendorong bagaimana kelompok ibu ini berproses. Ya, Yang persoalan hasil itu pasti, kalau kita berproses pasti akan itu ada. dan ini contoh itu, ya, itu pasti. Ada misalnya Pak sentuhan-sentuhan dari pihak-pihak ketiga atau dari mana? Apa baik pihak pemerintah atau swasta? Jadi alhamdulillah Pak Abah Warkop tadi sudah juga dijelaskan oleh Pak Ibu Ketua. Memang gambaran singkat KWT ini kan sudah dia berawal dari kelompok-kelompok yang kecil. Jadi dari rumah tangga, hobi yang tadi. Kemudian akhirnya terkumpul satu kelompok dasawisma yang tadi tuh dijelaskan. Kemudian karena ada perkembangan, ada perhatian dari pemerintah, ya dianggap di sini layak untuk jadi lokasi yang tadi itu KWT, kelompok wanita tani Limbing 25. Nah itu KWT itu Pak dari tahun 2020 dan kami pada saat itu yaitu beroleh suntikan dana kan dari pemerintah kan pada saat itu kurang lebih 58 juta 55 itu berupa membangun sarana prasarana, greenhouse-nya, kemudian juga bibit-bibit yang ada, media-media yang ada. Akhirnya kita berkembang ya, sampai dengan tahun ini 2022 kita sudah menjalani kurang lebih memasuki tahun ketiga Pak, masih eksis. Menjalani tahun Masih ketiga, eksis. kemudian Masih melewati satu masa yang bagi bangsa Indonesia termasuk yang Gorontalo sangat sulit, masa pandemi. Bagaimana kiat-kiat saat itu Pak Mukhtar? Memang luar biasa. Memang pandemi kemarin walaupun itu dianggap sebuah musibah untuk Indonesia ya dan lebih khusus untuk kita orang Gorontalo, tapi itu kita jadikan jadi peluang. Ada peluang ya? Ya, jadi peluang. Dari sisi ini ada peluang. Artinya apa yang disebut dengan analisa SWOT kan, Analisa SWOT. tantangan kita jadikan peluang. Nah peluang apa yang terjadi Pak? Karena semua ibu-ibu rumah tangga di rumah, ya kita mengembangkan tanaman hias. Dan alhamdulillah pada saat itu kan masyarakat lagi demam dengan tanaman hias kan. Ya udah, tanaman hias kita itu jadi laris Pak. Jadi ada keberkahan tersendiri. Ya itulah. ya itu dia punya anu. Nah, dari sini kan kita berkembang terus. Ya alhamdulillah ya inilah sampai dengan kemarin kita kaget lagi Pak. Ya. Pemerintah provinsi lagi sudah datang melihat pemerintah lagi. Provinsi. Ya. Dalam hal ini Dinas Pangan. Pangan. Kita kaget Pak. Untuk? Ya itu kemarin itu ada program dari Bank Indonesia Pak. Bank Indonesia Ya. Itu programnya itu Germas Batari. Apa Germas Batari? Gerakan masyarakat Batanam Rica sendiri. Apa Warkop? Germas Batari. Batari. Gerakan masyarakat Batanam Rica sendiri. Batanam Rica sendiri. Ini luar biasa. Nah, mereka itu mencari yang layak itu di mana? Ya, ternyata BI sendiri Pak mengakui bahwa di sini yang layak. Karena memang mereka gemar menanam rica. Karena rica ini Pak salah satu artinya kan ada yang kita kenal dengan bahasa inflasi ya. Nah, inflasi sini kita belum melihat inflasi global Pak, inflasi rumah tangga dulu Pak. Ya, betul. Di rumah tangga kalau ada rica inflasi. Dan itu yang teratasi Pak. Pak. Selama ini ya anggota hampir ricanya ya ini Bapak Warkop melihat ini umur rica kita sudah ada yang memasuki 1 tahun Pak, masih hidup. Kita pemirsa bisa lihat di prolog sebentar pertanaman rica yang kalau menurut saya setahunan lah, dan lagi sementara produktif yang bagus. Pak begini Pak, saya tertarik dengan nanti akan ada kunjungan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dan katakanlah dan tanda kutip melalui programnya Bank Indonesia yaitu Germas Batari. Ya. Ini suatu terobosan yang luar biasa Pak, karena memang seperti Pak Pemina bilang, rica jangankan kita bicara inflasi kota, di rumah kalau
kalau nggak ada rica terjadi inflasi. Iya kan? Harga rica, dan memang rica itu salah satu komoditi Kebutuhan orang Gorontalo. kebutuhan Gorontalo. Nggak makan rica, nggak Iya. anu. Belum Nggak makan. salah satu komoditi yang bisa mempengaruhi Ya. inflasi tadi. Bagaimana persiapannya, Pak? Kalau kita persiapan itu kemarin kan saya kaget sampai Kadis Pertanahan kan jemput saya lagi. Pertanahan, pangan. Pangan jemput saya katanya hari Senin diundang oleh BI. Sampai saya ke BI ya, diminta pemaparan. Oh, Bapak Buat- bikin buat- pemaparan? buat Ya, proposal. di BI karena mereka mau lihat sesungguhnya kebenarannya ada tidak, tapi ternyata ya memang Luar biasa. ada di lapangan. Nah sampai itu BI-nya tertarik Pak. Sampai itu dibikin di sini Pak, Iya. dipusatkan di sini. Kapan rencana? Jadi insya Allah sebenarnya kegiatannya itu hari ini cuma ada ketertundahan kehadiran karena ini menghadirkan pejabat gubernur dan wali kota Pak. Pak pejabat gubernur, wali Penjabat kota gubernur Hadir. ya. luar biasa. Di kampus. Ini hadir Pak. Sampai itu tertunda acaranya karena Pak Gubnya katanya baru tiba hari ini sama Pak Walinya. Jadi besok penundaan hari Sabtu insya Allah pagi ya juga mungkin kami mengundang Abah Wakaf kalau Siap. berkenan berkunjung ke sini melihat langsung seperti itu. Sehingga besok itu Pak pencanangan Pencanangan. itu Germas Batari. itu di sini Pak. Jadi begini Pak Mukhtar, Di sini. Germas Batari ini Ya. akan sebuah program yang dari BI Ya. akan dibuat di Gorontalo, di mana kelompok wanita Tani Tani Tani. B25. Belimi 25 ini sebagai ya dinyatakan pilot proyek pilot proyek mewakili provinsi Pak. mewakili provinsi. Ya. Luar biasa sekali lagi. Ini Mewakili provinsi. artinya secara tidak langsung sudah mengangkat Ya, karena kota Gorontalo. spesifiknya itu di mana Abah Warkop? Ini kan Abah Warkop kan juga orang ahli pertanian. Iya. Ini lahan kering Pak. Lahan kering ada lebih hebatnya lagi Pak. Programnya itu memang benar-benar menyentuh yaitu program pangan pekarangan pangan lestari Ya, P2L. Jadi lihat kita menggunakan di beton saja bisa hidup tanaman kan luar biasa. Apalagi KWT ini kalau ada di lahan besar lebih produktif lagi. Pak Pemina, Itu. memang Ibu Ketua memang ini semua jawaban sama masyarakat kota Ya. bahwa pertanian itu tidak identik dengan harus Adalah Ya, lahan yang lahan. besar. itu. Ya kan? Apa yang ada di sini ini merupakan suatu penerapan teknologi hortikultur, Ya. teknologi tanpa tanah, Ya. semua kan ada tersedia. Yang kuncinya tinggal semangat dan Anggota. Anggota Pak. Kuncinya ada di anggota Pak. Ya. Maka saya sebagai pribadi ini sangat luar biasa, menganggap ini luar biasa karena ini adalah jawaban kepada kita semua, terutama masyarakat Kota Gorontalo. Ini kota, Kota Pak. artinya tidak Langka. ada alasan Ya. kita tidak bisa Tidak bisa. bertanam. Ada juga Caisin ada. Ini mereka sudah ahli tanam semua Pak. Kalau Abah Warkop mau ingin belajar menanam ini ke anggota saya Pak. Mereka di rumah-rumah itu sama dengan di sini Pak. Ya. Jadi ini anggota-anggota juga di rumah itu ada juga. Ya. Mereka pekarangannya luar biasa. Semua aktif. Tapi sentralnya ada di kawasan ini. Sentralnya ada di sini. Karena greenhouse-nya ada di sini, rumah bibitnya ada di sini. Kalau begitu Pak Pemina, Ibu Ketua, ini sudah bisa dibuat juga kawasan agrowisata. Ya. Kawasan agrowisata. Ya. Karena memang suasananya ini indah Ini sekali. seperti ini. Seperti ini. Ya. Oke. Ada tambahan lagi Pak Warkop. Kebetulan Ipilo menjadi satu kawasan dalam Pokja 3. Pokja 3 itu Pokja 3 PKK. kesehatan ya? Ya, bukan. Pendidikan. Bukan, mengenai ini Pak. Oh, Ya, lingkungan. lingkungan. Ya, oke. Nah, di sini jadi percontohan PKK kota. PKK kota. Jadi pusat percontohan. Percontohan Pokja 3 di sini lokasinya. Oh, ini baru 3 tahun tapi prestasi. Ya, sudah alhamdulillah, banyak. alhamdulillah. Ya. Jadi pantaslah kalau provinsi dalam hal ini Bank Indonesia dan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menetapkan ini adalah lokasi pencanangan Yang dianggap ya yang dianggap layak. layak, Layak Pak. layak, Bukan hebat Pak, layak Pak. yang layak. layak. Kalau saya kebetulan di fisiknya ini saya menganggap ini luar biasa. Oh, amin, amin. Karena memang tidak mudah berproses seperti hal-hal yang
ini memerlukan kesabaran ini. Ya, betul. Tapi dari proses sabar itu menghasilkan hasil yang luar biasa, diantaranya penghargaan pemerintah, Ya, Bank Indonesia. dia datang penghargaan itu Pak. Bukan kita cari penghargaan Pak. Ya, karena memang sedikit Pak Abah Warkop, memang kita bekerja bukan karena ingin apa. Baik itu tadi itu bagaimana kebutuhan rumah tangga kita itu sudah bisa teratasi. Berangkat dari kebutuhan. Itu aja dulu. Tidak ada yang lain-lain. Ya, tapi alhamdulillah itu dilewati Pak. Dilewati alhamdulillah bisa jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Bu, sebagai closing statement, sebagai cerita penutup kita di pagi yang indah di lokasi kelompok wanita tani yang sangat asri. Saya menyebut sangat asri, puja estetikanya. Ya. Apa yang bisa Ibu sampaikan? Ya, alhamdulillah Pak. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita dalam rangka sudah pemeliharaan halaman untuk keasrian seperti yang Pak Warkop katakan tadi. Insya Allah lebih bertambah lagi, lebih bagus lagi dari hari ini, ya, lebih bagus dari hari ini karena besok kan kita sudah ada seperti KWT mandiri kan, awalnya kan memang KWT mandiri, jadi kita sudah memproduksikan hasil tanam kita sendiri, terutama menjual itu kuncinya. Ya, makasih. Dari Pak Emina. Ya. Saya yang pertama Pak, saya kadang-kadang kalau merenungkan ini saya sedih. Kenapa sedih? Karena tanpa anggota saya tidak bisa berbuat banyak Pak. Itu selalu dalam hati saya itu tertanam Pak. Karena mereka ini jadi seperti ini. Olehnya itu saya menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota-anggota. Ya, termasuk Ibu Ketua Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya rasa kalau bicara kenyataan sudah nyata Pak, sudah jelas. Ya, alhamdulillah dengan adanya perhatian-perhatian dari pemerintah, ini bisa lebih membangkitkan semangat kita dan lebih memajukan tingkat produktif yang ada yang di kawasan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya saya juga sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota yang begitu getol memperhatikan masyarakatnya melalui dinas teknisnya, dinas pangan. Terima kasih juga kepada Ibu Kadis Pangan. Kemudian ya ini terima kasih juga kepada pemerintah provinsi yang melalui juga Kadis Pangannya. Jadi memang kedua pangan ini berat. Ya itulah, ya itu. Kemudian juga kepada pihak BI yang sudah peduli melihat ini karena di sana juga saya lihat ya itu pedulinya itu karena ada program mereka itu Pak. Ya. Itu Germas Batari itu. Batari. Karena itu program mereka Pak. Dan itu yang sementara mereka galakan itu. Gimana karena mereka sudah peduli juga sehingga mengalokasikan di sini. Itu yang menjadi harapan saya. Nah, saya tinggal tentunya ke depan insya Allah kita mendoakan Pak kita diberikan oleh Tuhan kesehatan, umur panjang semua anggota-anggota. Ya selama kita masih diberikan kekuatan kesehatan umur panjang ini tidak akan berhenti. Dia malah akan eksis terus Pak. Itu moto kami. Sesuai dengan apa yang yel-yel kami kan bersatu berjuang berhasil itu komitmen kami Pak. Itu komitmen kami. Nah, sehingga sekali lagi juga kami menyampaikan kepada Abah Warkop sudah bertamu ke sini walaupun di pagi hari dengan kondisi yang ada. Nah, sehingga mungkin tak henti-hentinya juga Abah Warkop tanpa diundang datang berkunjung di sini mengikuti perkembangannya. Karena apa? Informasi itu sangat dibutuhkan juga. Nah, kami di sini terus terang sebagai anggota tani tentu tidak sibuk dengan selfie-selfian. Kita sibuk dalam fokus ini. Nah, sehingga para media-media yang ada itu tolong berkunjung ke sini untuk mengawal. Karena itu perlu juga informasi, Pak. Informasi itu mahal. Ketika itu didukung oleh Abah Warkop, nah, termasuk Abah Warkop punya di sini. Ya, saya memang rencana Abah Warkop akan mencoba memfollow up Germas Batari. Dalam hal ini luar kalau biasa. Kita coba di follow up, Pak. Di follow up terus. Sehingga bisa bisa pemerintah pusat akan lebih melihat lagi. Luar biasa Gorontalonya Pak. Gorontalonya untuk masyarakat. Luar biasa Gorontalo. Ya, Pak Peminah, kita masuk kepada akhir dari diskusi kita ya, ini closing statement. Kami persilakan. Closing Baik, statement dari Pak Warkop. Ya, yang pertama saya terus terang sangat rasanya terharu Pak ya. Dengan adanya kegiatan ini ya kita katakan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, keberhasilan. Jadi saya menyampaikan terima kasih dulu ke anggota Pak. Ya. Itu tanpa mereka
pasti tidak akan berhasil, Iya, Pak. iya. Saya sampaikan itu. Yang berikut tentunya juga atas kerja keras dari Ibu Ketua. Iya. Kemudian saya juga selaku pembina, alhamdulillah selama ini membina mereka bukan hanya dalam masalah memerintah, dalam hal memarahi, menegur, tapi saya juga turut bersama-sama mereka bagaimana kita untuk mencapai keberhasilan itu kita akan buktikan. Yang berikut, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, yaitu alhamdulillah kita mengenal dengan istilah-istilah inflasi. Kadang-kadang kita terjebak dengan inflasi itu bicara global. Kalau kita di sini inflasi rumah tangga, Pak. Inflasi rumah tangga. Itu yang yang ada di benak saya. Bagaimana kita bisa menekan inflasi yang ada di rumah tangga kita. Artinya contohnya seperti Rica. Kemarin Rica sampai 100 ribuan. Kita di sini hanya tersenyum, Pak. Iya. Orang lain mencari uang 50 ribu aja. Stres. Kita di sini tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena Rica kita luar biasa panennya. Kita nikmati dan kita baru membatasi yaitu kebutuhan kita. Nah, yang berikut terakhir tentunya harapan saya itu para media ya kita memang harus diekspos. Ya, diekspos supaya artinya apa yang terjadi di sini karena ini adalah dukungan dari pemerintah. Terutama saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota Gorontalo melalui Dinas Pangan. Nah, cukup dengan program-program yang ada, kita mendukung keberhasilan itu dan itu diharapkan oleh pemerintah kota. Kemudian juga kemarin dengan adanya juga perhatian yang luar biasa dari provinsi kan dalam hal ini Dinas Pangan, saya menyampaikan juga terima kasih kepada penjabat gubernur yang belum lama dan sudah bisa melihat ini keberhasilannya juga walaupun belum lama dia menjabat melalui Dinas Pangan. Yang lebih lagi Pak, wow, ini BI-nya Pak. BI-nya. Karena apa? Saya kaget. Program ternyata yang dicanangkan hari Sabtu sini ini adalah program dari BI. Dalam hal ini Germas Batari, Gerakan Masyarakat Batanam Rica. Luar biasa. Ini yang sangat luar biasa. Sehingga BI juga sukses dengan programnya, Pak. Dan dia akan mensupport tentang keberhasilan ke depan tentang kegiatan yang ada pilot proyek yang ada di sini. Yang ada di sini. Karena ini punya keunikan, Pak. Karena dia dalam kota. Kemudian ini namanya pemanfaatan pekarangan pangan lestari. Pangan lestari, oke. Itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Mukhtar. Insya Allah kita sukses. Dan apa yang menjadi kegiatan Bapak Ibu-ibu yang ada di sini adalah kegiatan bermanfaat yang bisa ditulari kepada masyarakat Provinsi Gorontalo, di khusus Kota Gorontalo. Dan Abah Warkop memberikan suatu apresiasi yang besar karena tidak mudah melakukan kegiatan seperti ini. Jadi masuk ke tahun ketiga. Apalagi ini sudah tahun ketiga. Oke, terima kasih. Demikian sahabat Abah Warkop dari kelompok wanita tani Belimbing 25, Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo untuk Indonesia. Salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.